Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayusa Fitri dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Unifa Medan semester 1 tahun 2020. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tugas penyajian data dalam bentuk diagram. Sebelum saya menjelaskan materi, ada baiknya saya membacakan surah As-Saff ayat 10 dan 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min ajabin alim wa tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Yang pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu Bapak siswa di MPD dan yang saya sayangi rekan-rekan sekalian. Baiklah, saya akan masuk ke materi penyajian data dalam bentuk diagram. Pertama, apa itu penyajian data? Penyajian data adalah pengertian data adalah kumpulan dari fakta yang dapat berupa angka, simbol, ataupun tulisan yang diperoleh melalui pengamatan suatu objek. Data yang baik harus dapat dipercaya, akurat, tepat waktu, dan mencakup ruang lingkup yang luas. Data masih bersifat mentah sehingga orang yang melihat atau membacanya belum bisa mendapat suatu informasi yang utuh. Maka dari itu perlu adanya pengolahan terhadap data yang diperoleh sehingga menghasilkan sebuah informasi yang dapat dipahami. Menurut Mills, tahun 1984 ayat 17, data adalah fakta mentah, observasi atau kejadian dalam bentuk angka-angka atau simbol khusus. Jadi kesimpulannya, pengertian data adalah kumpulan data atau kumpulan fakta yang diperoleh dari hasil riset, pengamatan, dan penelitian suatu objek. Baiklah, saya akan masuk ke materi pengertian dari penyajian data dalam bentuk diagram garis. Apa itu penyajian data dalam bentuk diagram garis? Namanya sudah penyajian data dalam bentuk diagram garis, pasti bentuknya itu garis ya. Pasti bentuknya itu diagram berbentuk garis, maksud saya gitu. Penyajian data dalam bentuk diagram. Penyajian data dalam bentuk diagram garis itu terbagi menjadi, penyajian data dalam bentuk diagram terbagi menjadi 3. Ada diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Menyajikan data dalam bentuk diagram berarti data-data tersebut kita susun dan dibuat dalam bentuk gambar atau lambang. Oleh karena itu, penyajian data dalam bentuk diagram seperti batang, diagram garis, atau diagram lingkaran itu lebih menarik gitu, lebih mudah dimengerti ya. Baiklah, saya akan menjelaskan penyajian data dalam bentuk diagram garis. Apa itu penyajian data dalam bentuk diagram garis? Diagram garis biasanya digunakan untuk menyajikan data yang berkelanjutan atau kontinu gitu. Seperti jumlah penduduk setiap tahun, jumlah produksi barang setiap tahunnya, perubahan iklim dan cuaca pada rentang waktu tertentu, dan lain sebagainya seperti itu. Sesuai namanya, pada diagram garis, data akan digambarkan membentuk garis gitu ya. Nah, cara menyajikan data dalam diagram garis hampir sama dengan diagram batang. Hanya langkah akhirnya saja yang membedakan, secara berurut dan titik-titiknya yang telah disesuaikan dengan data. Hanya langkah akhirnya saja. Kalau pakai diagram garis dia ada titik-titiknya, kalau diagram batang dia berbentuk batang gitu. Langkah akhirnya saja yang membedakannya. Baiklah, kita masuk pembahasan soalnya. Pembahasan soal diagram garis. Pertama, langkah-langkah yang harus dilakukan dalam membuat diagram garis adalah: langkah pertama, atur poros secara horizontal atau mendatar dan vertikal atau tegak. Atur dulu posisinya secara horizontal, vertikal, atau tegak gitu. Yang kedua, tulis nilai atau nama data pada sumbu horizontal dan tulis frekuensi setiap nilai atau nama pada sumbu vertikal, dan tulis informasi pada label kedua sumbu. Jadi
Ditulis dulu nilainya, nama-namanya dalam bentuk horizontal, dan nilainya pada bentuk sumbu vertikalnya, begitu ya. Yang ketiga, buat poin yang cocok dengan nilai atau nama setiap data dengan frekuensinya. Yang keempat, bergabunglah dengan poin yang dibuat dengan garis lurus. Digabungi gitu antara maksudnya digabungi antara pola lain dibuat dengan garis lurus, digabungin gitu maksudnya. Yang terakhir, beri nama diagram tersebut berdasarkan data yang diberikan. Jangan lupa memberikan nama pada data yang kalian buat, nanti diberikan nama. Oke, biar lebih jelas kita masuk ke pembahasan soalnya. Perhatikan gambar berikut. Pada akhir 1995 sampai dengan 2004, dealer mobil selalu mencatat jumlah mobil yang dijual. Berikut adalah laporannya. Ini laporannya yang sudah tertera pada tabel berikut ini. Begitu ya. Tahunnya, jumlah mobil yang terjual. Ini datanya. Ini masih bentuk datanya. Kita akan ubah menjadi bentuk diagram garisnya supaya lebih menarik gitu ya. Maka pembuatan diagram garisnya seperti ini pada contoh nih. Setelah kita mengikuti langkah-langkahnya, jadilah deh seperti ini diagram garisnya. Setelah itu kita buat kesimpulan dari diagram yang kita buat. Seperti ini kesimpulannya. Diagram di atas menunjukkan bahwa sebagian besar penjual mobil terjadi pada tahun 2001. Penjualan mobil cenderung meningkat pada antara 1995 hingga tahun 1997. Sedangkan cenderung menurun antara tahun 2002 hingga tahun 2004. Begitu. Sekianlah penjelasan materi yang saya bawakan tentang diagram garis. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Nasrun minallah wal fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.